10 TKR 1. Saya Bintang Juan Prayoga dari 10 TKR 1. Saya Muhammad Wijaya dari kelas 10 TKR 1. Saya Albino Judhata Kamil dari 10 TKR 1. Dan saya Ahmad Zaki Andrian dari 10 TKR 1 akan mempresentasikan kecakapan bermedia digital. Pentingnya kecakapan digital mencakup kemampuan untuk berinteraksi menggunakan berbagai platform digital untuk berinteraksi secara efektif. 2. Mengelola informasi, mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari sumber digital. Melakukan transaksi online, memahami cara melakukan transaksi aman di internet. Problem solving, menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dengan meningkatnya kecakapan bermedia digital, siswa SMK diharapkan dapat 1. Menghadapi tantangan teknologi di dunia kerja. 2. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. 3. Menggunakan teknologi secara bijak dan etis. Verifikasi kebenaran konten. Evaluasi sumber informasi. Periksa kredibilitas sumber. Pastikan informasi berasal dari situs yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Hal ini termasuk memeriksa penulis, afiliasi, dan tujuan publikasi. Verifikasi teks. Untuk pastikan informasi tersebut dapat diverifikasi dengan sumber lain yang independen. Cek fakta dengan menggunakan situs pengecekan fakta yang terpercaya. Verifikasi gambar dan video. Gambar alat seperti Google Reverse Image Smart untuk memeriksa asal gambar dan memastikan keasliannya. Untuk video, periksa sumbernya dan lihat apakah ada klaim yang dapat diverifikasi melalui sumber lain. Analisis konten visual. Perhatikan konteks gambar atau video dan artikel. Pastikan bahwa visual tersebut relevan dengan isi konten dan tidak menyesatkan. Apa itu membaca lateral? Membaca lateral adalah metode evaluasi informasi di mana pembaca tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi juga memeriksa sumber-sumber lain untuk memverifikasi kebenaran dan kredibilitas informasi. Mengapa membaca lateral penting? 1. Menghindari hoax. Di area digital, informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat. Membaca lateral membantu pengguna mengidentifikasi dan menghindari hoax dengan memverifikasi informasi dari sumber lain. 2. Meningkatkan kritisitas. Teknik ini mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan analitis dengan informasi yang mereka temui, sehingga mereka lebih mampu menilai keandalan sumber. 3. Memperoleh perspektif beragam. Dengan mengevaluasi berbagai sumber, pembaca dapat memahami konteks yang lebih luas dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda tentang suatu isu. Pemikiran vertikal. Pemikiran vertikal adalah proses berpikir yang sistematis dan logis, di mana seseorang mengikuti langkah-langkah tertentu untuk mencapai solusi. Ciri-cirinya meliputi 1. Pendekatan teks struktur, menggunakan metode analitis untuk mengevaluasi informasi dan memecahkan masalah secara bertahap. 2. Fokus pada detail, memperhatikan fakta dan data yang relevan, serta menguji hipotesis. 3. Hasil yang rasional, menghasilkan solusi yang paling tepat dan efisien Berdasarkan logika dan data yang ada. Implementasi dan uji coba. Setelah memilih solusi, lakukan implementasi dengan cara yang terencana atau berpikir vertikal. Refleksi dan literasi. Setelah implementasi, lakukan refleksi terhadap proses dan hasilnya. Contoh penerapan, misalnya dalam mengembangkan produk baru, berpikir vertikal adalah mengumpulkan data pasar,
menganalisis kebutuhan pelanggan dan menentukan fitur produk. Berpikir lateral, mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide inovatif tentang fitur unik atau cara pemasaran yang tidak biasa. Evaluasi, menganalisis ide-ide tersebut berdasarkan biaya, waktu pengembangan, dan potensi penerimaan pasar. Implementasi, mengembangkan produk berdasarkan ide terbaik yang telah dievaluasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama. 1. Solusi yang lebih holistik. Integrasi sudut pandang, menggabungkan berpikir vertikal dan lateral, menunjukkan Anda untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga Anda dapat mengembangkan solusi yang lebih lengkap dan menyeluruh. 2. Inovasi dan kreativitas. Ide baru. Berpikir lateral membantu Anda menemukan ide baru dan alternatif solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya, sedangkan berpikir vertikal membantu Anda menganalisis dan memilih solusi yang paling tepat. 3. Efektivitas dan efisiensi. Analisis logis. Berpikir vertikal memungkinkan Anda untuk menganalisis masalah dengan cara yang terstruktur dan logis, sehingga Anda dapat memilih solusi yang paling efektif dan efisien. 4. Kemampuan adaptasi. Fleksibilitas. Berpikir lateral membantu Anda beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul, karena Anda dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. 5. Teamwork yang lebih baik. Kontribusi kreatif. Berpikir lateral memungkinkan anggota tim untuk berkontribusi secara kreatif dan menghasilkan gagasan-gagasan baru, sementara berpikir vertikal membantu tim menganalisis ide-ide tersebut dan mengembangkan solusi yang paling tepat. 6. Potensi yang lebih besar. Orisinalitas. Latihan berpikir lateral dapat memperkuat orisinalitas seseorang, sehingga mereka dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah kompleks. Dengan menggabungkan berpikir vertikal dan lateral, individu atau tim dapat menciptakan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga inovatif, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih holistik dan kreatif. Presentasi dari kami, bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.